Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahidi, NIM 1810602001 dari kelas Ekonomi Syariah 2, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu dengan judul Pisang Nugget Tergila-gila. Siapa sih yang tidak mengenal dengan pisang nugget, ya kan? Cemilan yang sedang hangat digemari oleh kaum muda, terutama oleh mahasiswa ataupun masyarakat. Pisang nugget adalah cemilan yang terbuat dari pisang dengan mencampuran tepung terigu dan susu. Pisang nugget dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, di samping rasanya yang crispy dan enak ketika masih hangat dan juga harganya yang murah. Adapun mengapa saya mengambil usaha ini? Karena saya ingin mengembangkan usaha yang sudah ada untuk menjadi usaha yang lebih baik dan lebih besar lagi. Adapun kenapa juga namanya dengan pisang nugget tergila-gila? Karena pisang nugget ini sangat enak sekali dibandingkan dengan produk-produk dari tempat lain. Dan juga kalau Anda tidak membeli pisang nugget ini, maka Anda akan merasa ada yang kehilangan. Itu kehilangan separuh hidup Anda, yaitu karena kehilangan separuh hidup Anda yaitu ada di pisang nugget tergila-gila ini. Jadi Anda harus membelinya lagi untuk membeli separuh hidup Anda. Adapun visi-misi dari perusahaan saya ini, pertama visinya untuk memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, bermutu dan berbeda dari makanan yang lain. Karena moto saya adalah kepuasan pelanggan adalah prioritas saya. Adapun bisnis saya yaitu makanan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, dari bahan yang berkualitas, segar dan halal. Yang ketiga, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Yang kelima, melayani dengan etika yang baik. Yang keenam, kepuasan konsumen, penghargaan tertinggi kami. Yang ketujuh, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan oleh pelayanan dan disajikan oleh makanan. Adapun jenis usaha yang saya lakukan di sini yaitu saya memilih jenis usaha makan ringan atau cemilan berupa pisang nugget ini karena sesuai dengan kemampuan yang saya miliki serta dengan banyaknya bahan baku yang ada di sekitar saya tersebut. Adapun jenis usaha yang saya rencanakan yaitu dengan memakai topping-topping seperti topping coklat, topping keju, blueberry, strawberry, dan yang lainnya. Adapun tujuan dari produksi saya ini yaitu pertama untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi saya tersebut. Yang keempat, menarik minat agar mahasiswa atau mahasiswi lainnya agar mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Adapun kegiatan pasar dan pemasarannya yaitu dengan lingkungan usahanya. Hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan wirausaha ini adalah yang paling utama adalah lokasi usahanya. Selain dari segi lokasi, saya juga mengambil pisang nugget dengan harga yang standar di kantong mahasiswa. Oleh karena itu, saya bertekad untuk mengembangkan usaha pisang nugget ini karena menurut saya berwirausaha menjual pisang nugget ini adalah usaha yang cukup menjanjikan. Adapun lingkungan pasarnya yaitu jika melihat lingkungan pasar pisang nugget adalah suatu pisang makanan dengan yang sangat dijual, yang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Namun saya meyakini dan menyiasati dengan memunculkan ide kreativitas yang saya miliki dan berani tampil beda dengan wirausaha yang lainnya. Adapun rencana pemasarannya yaitu dalam suatu usaha pasti kita membutuhkan yang namanya suatu pemasaran, ya kan? Tidak beda jauh dengan yang lain. Di sini saya akan mencoba memasarkan pisang nugget tergila-gila saya untuk melalui akun usaha sosial media saya, yaitu melalui Facebook, IG, Twitter, Line, dan sejenisnya. Dan juga saya akan membuka stand di dekat rumah saya atau di dekat, dan bisa juga di dekat kampus saya yaitu kampus Win Denpasar. Adapun faktor penghambat dan pendukung
Karena setiap usaha pasti ada kalanya di atas maupun di bawah, ya kan. Itu juga dengan usaha yang saya rintis tersebut ini. Dalam berbisnis pisang nugget tergila-gila ini, saya yakin ada beberapa faktor yang menghambat dan juga ada faktor yang mendorong usaha saya tersebut. Pertama, faktor penghambatnya yaitu adanya usaha yang sama. Kedua, adanya harga bahan yang tidak stabil karena naik atau maupun turun. Ketiga, modal saya. Namun saya mempunyai cara untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Ketika ada usaha yang sama, saya menyiasati dengan berjualan lebih menarik dan tampil berbeda dengan pisang nugget yang lainnya. Kemudian ketika harga bahan baku tidak stabil, saya menyiasati dengan berbagai tempat langganan kami, sehingga saya mengetahui harga bahan baku tersebut terlebih dahulu. Dan untuk permasalahan modal saya menyiasati dengan cara iuran oleh para perintis usaha ini. Ada beberapa pendukungnya, yaitu yang pertama adalah tempat jualan yang strategis, karena berada di lingkungan sekitar rumah saya dan juga berada di lingkungan kuliah tempat saya, yaitu Windra dan Fatah. Yang kedua, harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Yang ketiga, bersih, higienis, dan sehat untuk dapat membuat kenyang. Adapun analisis SWOT-nya, yaitu pertama strike atau kekuatannya. Pertama, saya menjual produk untuk semua kalangan, anak-anak, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kedua, saya memilih keunikan dari rasa dan dari semua pisang nugget yang pernah ada, karena toppingnya bermacam-macam. Yang ketiga, baik bagi kesehatan kita, karena kandungan yang terdapat dalam pisang ini sangat itu tersendiri. Adapun weakness atau kelemahannya, yang pertama, sangat mudah untuk dibuat sendiri, sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua, cara pembuatannya yang mudah ditiru. Inilah yang membuat kelemahan dari pisang nugget tergila-gila ini. Yang ketiga, opportunity atau peluang atau kesempatan kita. Yang pertama, mudah dalam pemasarannya, karena makanya banyak orang yang tertarik kepada makanan yang sehat yang berbasis buah-buahan. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemukan, sehingga saya tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak besar, sehingga saya mampu memproduksinya terus-menerus. Dan keempat, harga yang terjangkau. Adapun trik atau hambatan, yang pertama, jika ada produsen baru yang membuat produk sama seperti saya ini. Yang kedua, bersaing menambah varian atau topping yang sulit. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Baiklah, itulah tadi pesan cerita saya. Dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya maafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.